Setelah 6 tahun meninggal, dibimbing oleh kakek. Maka bagaimana bimbingan ibu dengan bimbingan kakek yang sudah tua, dan banyak kakek ini anak-anaknya, paman-pamannya dan sebagainya. Meninggal kakeknya hanya 2 tahun, umur Nabi 8 tahun, berpindah lagi kepada tangan yang lain. Siapa? Di usia 8 tahun, Abu Thalib. Maka berpindah kepada tangan Abu Thalib, dan Abu Thalib masyhur orang yang faqih. Subhanallah. Padahal dia dari kepala Quraisy. Namun dia zuhud dengan dunia. Maka Nabi, hikmahnya diambil oleh Abu Thalib, bukan orang yang kaya raya seperti Abu Jahal, masih dari paman Abu Lahab, masih dari paman Abu Lahab langsung dari kakaknya Abdullah, Abu Jahal dari anak paman, tapi masih jabatannya paman. Maka mereka orang-orang kaya. Qadarullah, Nabi diambil oleh Abu Thalib yang miskin, sehingga kehidupannya miskin Nabi itu. Namun inilah tarbiyah. Kalau dia menjadi orang yang kaya mungkin susah di saat menjabat menjadi Nabi. Alhasil inilah nasib Nabi Muhammad. Maka alam yajidka yatiman fa'awa, bukanlah kamu dulu berpindah-pindah dari yatim kamu itu ke tangan-tangan dari keluarga kamu, maka kami yang melindungi kamu. Seperti itu makna ayat ini. Wa wajadaka dhalan fahada, dan kamu dalam keadaan bimbingan orang-orang penyembah berhala, paganisme. Maka dalam keadaan tidak mengetahui Islam, meskipun Allah jaga dari penyembahan kepada berhala, maka maknanya di sini dulu kamu tidak mengetahui agama Islam, sekarang Allah jadikan bukan muslim saja mendapatkan hidayah menjadi rasul. Diturunkan Al-Quran dan ucapannya hadis. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kecuali ucapannya itu bukan dari hawa nafsunya, kecuali dia wahyu yang diturunkan oleh Allah. Itulah kelebihan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Dan juga wa wajadaka 'ailan fa'agna. Dan dulu kamu dalam keadaan fakir, terutama di saat diambil oleh Abu Thalib, fakir. Lalu Allah kayakan dengan apa? Dia menjadi pemuda yang jujur, amanah, dan bimbingan dari Abu Thalib yang keras dan tarbiyah yang keras menjadikan dia Nabi Muhammad yang kuat, sehingga hikmahnya nanti dia perang Badr, perang Khandaq, peperangan sampai perang Fathu Makkah dalam keadaan fisik yang kuat, jiwa yang kuat, siap ditempa. Bukan manja anak mama jadi rasul. Bukan. Sedikit-sedikit ada masalah dari orang-orang kafir, mengadu, menangis. Aku ini begini dan begitu. Oh ibu, kalau engkau masih hidup, aku akan begini dan begitu. Bukan anak mama. Anak yang berpindah-pindah dari kafir ke kafir. Dari kakeknya ke Abu Thalib yang miskin. Maka dalam keadaan kemiskinan itu, dia juga membantu dari keluarga Khadijah perdagangannya. Akhirnya dilamar oleh janda, kaya raya, nasabnya tinggi. Maka janda kaya ini sangat tertarik dengan Nabi Muhammad. Maka kepribadian Nabi Muhammad sangat dipuji semua Quraisy. Maka akhirnya Khadijah yang melamar, perempuan melamar laki-laki. Maka aku ingin menikahi pemuda ini. Maka disebutkan di beberapa tarikh, namun sanadnya tidak kuat. Namun di sini tarikh maknanya sejarah, dinukilkan dari orang-orang bahwa dikatakan di saat dilamar Nabi Muhammad, maka disebutkan hadal fata aminu Quraisy wada khuluqin bimakna kama hada, bahwa kamu tidak akan menyesal mengambil fata ini, pemuda ini. 25 tahun dilamar oleh janda 40, tapi tidak menolak Nabi. Ada yang menolak, akhirnya jomblo sampai sekarang. Maka dia tidak menolak di saat dilamar oleh janda 40 tahun. Akhirnya
Nabi Muhammad diangkat derajatnya, wa wajadaka ailan fa'agna. Maka dulu kamu miskin, sekarang kamu menjadi kaya raya. Dan makna ailan, barakallahu fikum, dari segi lugatil arabiyah, makna ailah ataupun ailah bimakna faqir. Ailah atau ailah bimakna faqir. Maka dikatakan oleh Arab ala fulan, maknahu ya'ilu ailatan. Jika seorang dikatakan ala fulan, fulan ini dalam keadaan tertimpa kemiskinan. Dan ini juga di dalam Al-Quran, ala ya'ti bi ailah al wazn fa'ilah bimakna faqr. Di dalam surat Taubah, di mana Allah berfirman, wa in khiftum ailatan fasawfa yugnikumullahu min fadlih. Wa in khiftum ailatan, jika kamu takut ailatan, kefakiran, kemiskinan atas dirimu, fasawfa yugnikumullah min fadlih, maka pasti Allah akan menjadikan kamu kaya. Maka dari dalam ayat ini, ailan ismun fa'il min ailah. Wal ailah kama fi surat Taubah, wa in khiftum ailatan, bimakna jika kalian takut kemiskinan. Idan wa wajadaka ailan ala ismin fa'il ala wazn fa'ilun ailun, karena dia mansub sebagai maf'ulun bih menjadi ailan. Idan ailan fi hadhil ayah di dalam surat Ad-Duha ismun fa'il dari ailatan, masdar yang ada di surat Taubah. Wa in khiftum ailatan fasawfa yugnikumullahu min fadlih. Maka di sini wa wajadaka ailan, kami dapati kamu dalam keadaan ismun fa'il, fakir, orang yang fakir. Fa'agna, maka dan dikayakan oleh Allah menjadi orang yang kaya. Dan maknanya kaya di sini ya kaya dari istrinya yang mendukung dakwahnya, Khadijah radhiyallahu anha. Maka mana pendalilan dari salaf bahwa ailah ataupun ayat ini wa wajadaka ailan fa'agna telah datang tafsir dari salaf dari Sufyan Ats-Tsauri, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan haddatsana Ibnu Humaid haddatsana Mihran an Sufyan ai Ats-Tsauri. Dan Sufyan Ats-Tsauri dari muhadis dan meriwayatkan juga tafsir. Sampai orang di zaman now mengumpulkan tafsir Ats-Tsauri. Di antaranya hadis ini. Berkata Sufyan Ats-Tsauri mentafsirkan ucapan Allah wa wajadaka ailan ay faqiran. Maka makna ailan ismun fa'il dari faqir. Maka didapati kamu dalam keadaan faqir, maka Allah menjadikan kamu kaya. Maka asar ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Humaid, gurunya Imam At-Tabari. Dan Muhammad ibnu Humaid barakallahu fikum, dia adalah rawi yang mukhtalafun fih. Ada yang mendhaifkan, bahkan jiddan mendhaifkannya, dan ada yang bahkan memujinya. Di antara yang memujinya Imam Ahlu Jarhi wa Ta'dil yang mu'tadil juga, seperti Imam Ahmad, di mana dia mengatakan la yazalu birrai ilmun madama Muhammad ibnu Humaid hayyan. Maka tidaklah di negeri Rai, karena dia Ar-Razi, nisbah kepada Rai, maka Ar-Razi. Jika dia masih hidup, maka Rai itu, negara itu terus bercahaya dari ilmu Muhammad ibnu Humaid ini. Maka dipuji seperti itu oleh Imam Ahmad. Bahkan dia mengatakan hadithuhu an Ibnul Mubarak wa Jarir wa huwa sahih. Maka hadisnya sahih. Maka ini pujian dari Imam Ahmad. Dan tidak tanggung-tanggung juga dipuji oleh
Yahya ibnu Ma'in, dan Yahya ibnu Ma'in tidak seperti Imam Ahmad mutasyaddid. Orang yang sikoh disebutkan dhaif oleh dia, atau orang yang sikoh disebutkan saduq. Orang yang dhaif biasa dikatakan dhaif jiddan, ini mutasyaddidin. Maka Imam Ibnu Ma'in memujinya malah. Berkata Imam Ibnu Ma'in sikoh, dan dikatakan juga laisa bihi ba's. Dan di antara para ulama ada yang menyebutkan dhaif jiddan. Maka di sini mukhtalafun fi. Maka Imam Ad-Darqutni di saat menyebutkan dari tarjimah Muhammad ibnu Humaid gurunya Imam At-Tabari dikatakan mukhtalafun fi. Dia itu terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka dari ucapan para ulama yang ada, terutama Imam Ahmad yang memujinya sebaik-baik pujian, bahwa ilmunya dia terus-menerus mengalir selama dia masih hidup di negeri Rai. Dan juga periwayatan hadisnya dari Ibnu Mubarak sahih dan yang lainnya. Dan juga Yahya ibnu Ma'in yang biasa sangat keras jarahnya memujinya dengan mengatakan siqah laisa bihi ba's. Maka dari dua ucapan imam ini bisa menjadi perhatian. Wallahu a'lam, mereka yang menyebutkan dengan dhaif maka bisa kita katakan turun dari derajat siqah kepada saduq hasanul hadis. Maka wallahu a'lam Muhammad ibnu Humaid yang zahir dari khilaf yang ada, maka dia adalah rawi yang saduq hasanul hadis. Kemudian meriwayatkan dari Mihran, dan dia Mihran ibnu Abi Umar. Dan Mihran ibnu Abi Umar disebutkan oleh para ulama siqah, seperti berkata Abu Hatim dan yang lainnya. Namun ada kalam yang dikhusus. Maka di dalam hadis ini Mihran ibnu Abi Umar adalah rawi yang hasan. Maka meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dan Sufyan Ats-Tsauri imam. Maka sanadnya hasan, dan tafsir Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan bahwa makna wa wajadaka ailan maknanya dalam keadaan kefakiran, maka kemudian Allah menjadikan kaya. Maka ini tafsir dari as-salaf yang sanadnya hasan dari Ibn Humaid hadatsana Mihran